Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pendidikan anak berkebutuhan khusus. Apa dan siapa anak berkebutuhan khusus itu? Anak yang berkebutuhan khusus itu adalah anak yang luar biasa. Mereka adalah anak-anak yang memiliki gangguan atau ketidakmampuan dan mereka yang tergolong anak berbakat kalau menurut Santrop. Nah, yang dapat dikatakan anak berkebutuhan khusus itu banyak macamnya, Dari berdasarkan IQ misalnya ya. Apabila yang memiliki IQ di bawah rata-rata, entah itu dia debil, idiot, atau Down syndrome, kemudian dia slow learner, itu dikatakan anak berkebutuhan khusus dalam hal kemampuan otaknya atau IQ-nya. Begitu juga anak yang memiliki IQ di atas jenius atau memiliki keterampilan yang superior, mereka disebut dengan anak gifted. Nah, itu juga adalah anak berkebutuhan khusus karena bisa jadi mereka tidak bisa bergabung dengan anak-anak normal dalam keseharian maupun dalam konsep sekolahnya karena mengalami kesulitan pemahaman yang dirasa dia terlalu rendah standarnya karena mereka terlalu superior, terlalu pintar. Children with special needs atau anak berkebutuhan khusus, yaitu anak-anak yang memerlukan layanan pendidikan secara khusus, baik pendidikannya formal maupun informal. Dan siapa yang boleh atau bisa menangani atau memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus, itu tidak sembarang orang bisa melakukannya. Sejarah pendidikan ABK yang pertama pada abad pertengahan dan Renaissance, orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental atau gangguan psikologis sering dianggap kerasukan atau dikendalikan oleh dewa. Kemudian pada kurun waktu awal 1600-an ada program yang pertama kali untuk mengajar tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, using sign language. Kemudian tahun 1760 Institut Nasional Tunarungu didirikan di Prancis, di Paris tepatnya, dan diakui sebagai sekolah pertama yang disponsori oleh masyarakat untuk penyandang cacat. Bentuk layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada guru di kelas umum. Artinya di salah satu kelas umum ada satu atau dua orang yang berkebutuhan khusus, maka guru wajib memberikan pelayanan tersebut, tidak boleh menolak walaupun guru belum memiliki bekal dasar mengenai kebutuhan khusus anak didiknya. Nah, apa yang dilakukan? Makanya guru wajib berkonsultasi dengan profesional, artinya itu apakah ahli di bidang keberkebutuhan khusus atau kepada psikolog pendidikan Selanjutnya ada guru khusus ABK yang berkunjung secara rutin, baik itu berkunjung ke rumah ataupun berkunjung ke sekolah umum. Selanjutnya ada
program di rumah atau di rumah sakit gitu ya, istilahnya homeschooling ABK itu juga ada. Kemudian ada kelas khusus, misalnya di salah satu sekolahan menyediakan setiap angkatannya satu kelas khusus menerima anak-anak ABK, baik ABK secara fisik maupun ABK secara mentalnya, itu juga salah satu bentuk layanan pendidikannya. Kemudian ada sekolah khusus gitu ya, sekolah khusus anak ABK. Kalau di Solo itu ada sekolah khusus untuk ABKC. ABKC itu berarti mentalnya yang memiliki keterbelakangan atau terlalu pintar gitu ya. Sedangkan ABKD itu adalah fisiknya yang memiliki kekurangan. Gitu ya. Dan juga ada sekolah berasrama. Nah, sekolah berasrama ini biasanya campur antara ABKC dan ABKD. Aturan pendidikan khusus di Indonesia itu sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang berisi tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Kemudian disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Sisdiknas tahun 2003 pasal 5 ayat 2 yang isinya warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental, ataupun intelektual, sosial, dan emosional berhak memperoleh pendidikan secara khusus. Jadi, tidak ada yang boleh melarang, mengekang anak-anak yang memiliki kebutuhan secara khusus untuk belajar. Baik belajar di sekolah umum maupun belajar di sekolah khusus. Kita sebagai warga Indonesia harus mensupport seluruh anak bisa mendapatkan pendidikan secara adil. Dalam pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Jenis layanan dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus itu yang pertama ada sekolah khusus atau SLB. SLB juga dibagi sesuai tingkatan kekurangan atau kecacatannya, yaitu bisa SLBC untuk yang memiliki kecacatan secara mental atau intelektual, dan SLBD yang memiliki kekurangan ataupun kecacatan secara fisik. Nah, kecacatan secara fisik ini juga beraneka ragam gitu ya. Kalau tadi di kecacatan secara mental ada yang terlalu rendah IQ-nya atau terlalu tinggi IQ-nya. Kalau di golongan D, kecacatan secara fisik itu diantaranya ada yang mungkin cacat fisik, mungkin tangannya ada yang kurang misalkan ada yang tangan kanannya terpotong karena kecelakaan, atau jari-jarinya tidak ada sejak lahir, atau kakinya sejak lahir memang tidak ada, itu juga masuk. Atau juga anak yang memang lumpuh dari lahir itu juga masuk pendidikannya di pendidikan golongan D, karena golongan C dan golongan D itu berbeda gitu ya. Bisa saja anak-anak yang termasuk golongan D itu secara intelektualnya dia pintar gitu ya. Hanya saja secara fisiknya yang tidak mampu. Akan tapi kalau SLBC baik secara fisiknya dia terlihat sehat ya, tapi mentalnya itu terganggu, maka dari segi wajahnya mereka akan terlihat kalau mereka tergolong anak-anak berkebutuhan khusus ya. Setiap seorang yang memiliki kemampuan intelektual atau IQ di bawah rata-rata itu dari muka sudah dapat kita kenali gitu ya. Biasanya mukanya lebih lonjong gitu ya,
Dan kalau yang sampai benar-benar dia idiot, debil gitu ya, atau Down syndrome, itu mukanya hampir sama satu dengan yang lainnya itu. Ada ciri khas yang benar-benar khas pada teman-teman yang menyandang keberbutuhan khusus di bidang ini. Kemudian ada sekolah umum atau inklusi. Nah, ini adalah beberapa kelas melayani mahasiswa atau siswa yang umum gitu ya, yang biasa saja gitu ya, dan ada 1-2 kelas yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus, atau bisa jadi anak berkebutuhan khusus dicampur dengan anak-anak yang umum gitu ya. Yang ketiga ada individualis education program, yaitu homeschooling, gurunya yang datang ke rumah untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak yang luar biasa ini. Prinsip dalam identifikasi anak berkebutuhan khusus, yang pertama adanya sikap profesional dan realistik dari psikolog atau pendiagnosa. Ya, pendiagnosa ini bisa guru SLB yang sudah terlatih gitu ya, ataupun dokter anak yang terlatih juga. Kemudian yang kedua, ada kriteria yang dapat digeneralisir atau digeneralisasi kepada problem perilaku anak. Yang ketiga, diagnosa tidak boleh terbatas tujuannya hanya untuk memberi label atau klasifikasi gitu ya. Tapi harus mampu menentukan penyebab dari labeling anak berkebutuhan khusus itu apa, dan bagaimana treatment selanjutnya supaya anak ini lebih baik lagi atau lebih tertangani gitu. Jadi tidak hanya mendiagnosa untuk melihat oh dia ABK ya udah dibiarin, jangan ya. Ketika tahu bahwa dia ABK, maka kita harus merangkulnya, memberikan pelayanan secara khusus kepada anak ABK tersebut. Prinsip pengajaran anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi 4. Yang pertama, tidak ada satu strategi gitu ya. Tidak ada metode yang benar-benar pasti atau pendekatan pendidikan yang cocok untuk semua masalah yang berbeda-beda. Artinya, anak berkebutuhan khusus ini kan memiliki perbedaan yang macam-macam, sehingga tidak ada strategi secara khusus atau pasti itu ya. Tapi setiap guru atau pendamping boleh berimprovisasi asalkan tidak menyakiti atau melukai dari anak berkebutuhan khusus tersebut. Yang kedua, fokus pendidikan bukan pada apa yang ABK tidak mampu lakukan, akan tetapi berfokus pada apa yang mampu mereka lakukan. Kira-kira mereka bisa melakukan apa atau apa yang bisa mereka kembangkan. Nah, itu yang fokus untuk kita kembangkan, kita ajarkan. Yang ketiga, memperhatikan jenis kekhususan kebutuhan anak dan tingkat keparahannya. Kita jangan menyamakan pendidikan untuk anak-anak yang memiliki tingkat keparahan rendah dengan yang sedang atau rendah bahkan dengan yang parah gitu. Jangan diberikan yang sama. Harus ada perlakuan yang berbeda. Yang keempat, tentunya kita wajib memperhatikan tingkat usia anak. Terkadang anak-anak yang ABK yang usianya sudah 20-an itu masih sekolah di tingkat SMP, tingkat SMA itu masih ada. Jadi kita harus memperhatikan tingkat usia supaya pemberian layanan juga tepat. Ranah pengajaran pada anak berkebutuhan khusus juga terbagi menjadi 4 ranah gitu ya. Yang pertama ada ranah motorik, ranah gerak, yang ditekankan pada anak dengan gangguan fisik, kesehatan, cacat ganda, ataupun cacat penglihatan. Itu yang ditekankan pada pola pengajarannya. Kemudian yang kedua, ranah sosial, ditekankan pada anak dengan gangguan emosi. Yang ketiga, ranah komunikasi, ditekankan pada anak tunarungu, tunanetra, gangguan bicara, dan penglihatan. Yang keempat, ranah kognitif, ditekankan pada anak dengan gangguan mental belajar.
tayangan video anak-anak berkebutuhan khusus yang sedang bermain band atau perkusi yang baru saja teman-teman saksikan gitu ya. Mereka adalah siswa-siswi asrama YPAC, Yayasan Penyandang Anak Cacat di Kota Solo. Saya 3-4 bulan di sana bersama mereka gitu ya, melihat aktivitas mereka sehari-hari dan membantu beberapa teman-teman di sana untuk bisa mengembangkan potensinya gitu ya. Nah, selama saya di YPAC ini merasa sangat kagum dengan mereka gitu ya, karena keterbatasan yang mereka miliki tidak menjadi arti gitu ya. Bahkan mereka bisa melakukan banyak hal, seperti halnya bermain musik, melakukan aktivitas membuat suatu karya yang bisa dijual seperti pernak-pernik, melakukan pekerjaan bengkel motor dan yang lainnya gitu ya. Jadi anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki keterampilan yang tersembunyi yang bisa dikembangkan untuk istilahnya dalam tanda kutip ya menutupi kecacatannya. Anak dengan gangguan komunikasi gitu ya, adalah anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi atau pengucapan gitu ya, atau kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa atau fungsi bahasa, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Anak yang mengalami gangguan komunikasi ini tidak selalu disebabkan karena faktor keturunan. Bisa saja karena faktor benturan kepala di waktu kecil atau faktor yang lainnya yang masih belum pasti kita bisa menemukannya. Ciri-ciri anak yang mengalami gangguan komunikasi yaitu yang pertama, dia sulit menangkap isi pembicaraan dari orang lain. Yang kedua, tidak lancar dalam berbicara atau mengemukakan suatu ide. Yang ketiga, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasinya. Yang keempat, kalau berbicara sering gagap ataupun gugup. Yang kelima, suaranya parau atau aneh gitu ya, tidak ya istilahnya asing lah suaranya gitu ya. Yang keenam, tidak fasih menggunakan kata-kata tertentu atau celat ataupun cadel. Yang terakhir yaitu organ bicaranya tidak normal, bisa jadi mulutnya atau bibirnya dia sumbing. Selanjutnya adalah anak kesulitan belajar gitu ya. Anak yang berkesulitan belajar adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademis khusus gitu ya, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung ataupun aritmatika. Hal ini diduga disebabkan karena faktor disfungsi neurologis yang bukan disebabkan karena faktor intelijensi, ya, karena intelijensinya normal, bahkan ada yang di atas normal gitu ya, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Anak berkesulitan belajar dapat berupa kesulitan belajar membaca atau dengan istilah psikologisnya adalah disleksia, kesulitan belajar menulis atau disgrafia, atau kesulitan belajar berhitung, diskalkulia. Sedangkan mata pelajaran lain mereka tidak mengalami kesulitan yang signifikan atau yang berarti. Nah, itu adalah anak-anak kesulitan belajar. Tetapi apabila teman-teman menemui anak didik teman-teman di sekolah dasar mengalami tanda-tanda seperti disleksia, disgrafia maupun diskalkulia, harus diamati secara detail apakah benar-benar dia tidak bisa atau hanya malas, ya, harus bisa membedakan itu. Yang benar-benar tidak bisa itu berarti dalam jangka waktu yang panjang diobservasi
dia memang benar-benar tidak bisa melakukan itu. Tapi kalau malas, ketika diobservasi dalam jangka waktu panjang, beberapa kali dia mau mengerjakan itu berarti dia hanya malas. Ciri-ciri anak kesulitan belajar. Yang pertama, anak yang mengalami kesulitan belajar membaca atau disleksia gitu ya. Perkembangan kemampuan membacanya terlambat, kemampuan memahami isi bacaannya rendah, kalau membaca sering banyak kesalahan gitu ya. Begitu juga dengan anak yang disgrafia gitu ya. Dia sudah bisa membaca misalnya tulisan sukses berasal dari pendidikan ya. Dia sudah bisa membaca itu, tapi ketika mau nulis dia itu tidak bisa gitu ya. Padahal huruf-huruf A, B, C, D, E dia tahu, tapi pas menuangkan dalam tulisan itu dia tidak bisa. Anak-anak yang kesulitan menghitung atau diskalkulia gitu ya, itu juga sama. Dia tahu angka itu tahu, tapi ketika mencoba menghitung gitu ya, 1+1 itu ketemunya berapa dan sebagainya, dia tidak paham, tidak bisa menjawabnya. Nah, sekian untuk materi pada kesempatan kali ini. Kita sambung pada kesempatan yang lainnya, itu ya, untuk membahas mengenai lanjutan dari pendidikan anak berkebutuhan khusus, terutama dalam hal macam-macam jenis kebutuhan khusus itu apa dan penanganannya dalam dunia pendidikan, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.